Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pranata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses pengembangan belajar. Pengembangan bahan ajar. Bahan ajar itu merupakan sebuah bahan yang digunakan oleh guru atau struktur untuk proses mempermudah pembelajaran di kelas. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai perangkat materi yang disusun secara sistematis maupun tertulis atau tidak tertulis sehingga menciptakan sebuah minat belajar terhadap peserta didik. Bahan ajar juga dapat dikembangkan dalam bentuk cetak atau digital. Bahan ajar dalam pengelompokan bahan ajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama buku ajar. Buku ajar itu dapat membantu guru dan mengurangi waktu guru dalam menyampaikan sebuah materi dan fokus menyampaikan bimbingan terhadap peserta didiknya. Yang kedua ada modul. Modul itu sendiri ditulis untuk bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa anjuran atau bimbingan dari orang guru. Dan yang terakhir ada ringkasan. Ringkasan sebagai suatu cara komponen dalam komunikasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran memegang peran penting karena memberikan gambaran pada peserta didik tentang isi materi yang akan disampaikan, disajikan, dan membantu peserta didik untuk menentukan sikap terhadap isi materi dalam pembelajaran. Adapun bahan ajar yang baik dilihat dari verbal. Pengembangan bahan ajar digunakan bahan ajar yang baik perlu diperhatikan kemampuan bahasa peserta didik, kaidah-kaidah bahasa, pilihan kata, diksinya, dan gaya bahasa dan keterbacaan. Dengan segala kemampuan dan keahlian seorang guru dituntut dapat untuk menentukan materi bahan ajar apa yang tepat digunakan dalam sebuah proses pembelajaran terhadap peserta didik. Dengan demikian terciptalah suasana lingkungan belajar yang baik dan memancing minat siswa untuk belajar. Sekian dari saya, Doni Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya terkait tentang beberapa jenis papan display pada suatu pembelajaran. Di antaranya yaitu ada chart, ada bulletin board, ada grafik, ada mading, ada poster. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu chart. Nah, chart ini dia bahan ajarnya itu sejenis tabel atau gambar grafis ya, yang bertujuan untuk mencari jumlah, mencari nilai rata-rata atau nilai median. Biasanya chart ini cocok untuk digunakan pada pembelajaran matematika ya, atau ilmu statistik, yang mana untuk menentukan data yang lebih valid. Namun chart ini juga memiliki beberapa macam jenis, yaitu ada chart agonisasi, ada chart garis waktu, ada chart klasifikasi, ada chart aliran, dan terakhir ada chart tabulasi. Kemudian di sini ada namanya bulletin board. Nah, ini bulletin board ini sebuah papan informasi yang bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan kepada orang banyak. Namun bisa juga untuk menjelaskan atau memaparkan suatu materi yang akan disampaikan ya. Cara menggunakannya yaitu dengan menempelkan di dinding, lalu pendidik ini akan menjelaskan tentang peta konsep yang ada pada bulletin board tersebut, yang mana untuk memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi. Kemudian di sini ada lagi grafik. Nah, grafik ini dia berupa diagram
atau tabel tentang angka-angka gitu. Jadi ini harus dibuat semenarik mungkin ya, karena kalau tidak dibuat semenarik mungkin, kemungkinan besar peserta didik akan bosan. Oleh karena itu, maka kita harus membuatnya lebih sekreatif mungkin. Kemudian ada poster. Nah, tentu kita pernah ya, entah itu waktu kita berada di jenjang SD, jenjang SMP atau SMA, ini poster. Poster ini biasanya berupa gambar ya yang menarik, berupa animasi. Namun di situ ada unsur materi yang akan disampaikan dengan mengutamakan desain animasi yang lebih menarik. Tujuannya yaitu agar peserta didik itu tidak cepat bosan, tidak cepat mengantuk. Karena kalau poster-poster yang dibikin secara unik atau yang menarik, maka peserta didik ini akan mudah menyerap apa yang kita sampaikan, entah itu tentang materi pembelajaran dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah membuat papan display. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah menentukan suatu subjek yang merupakan satu kesatuan tentang suatu ide atau suatu masalah. Rumusan dalam bentuk pernyataan berupa komposisi tertulis yang menarik. Poin yang kedua, membuat suatu judul. Ya, membuat judul atau tema karangannya menarik, dapat berupa pertanyaan, slogan atau pernyataan singkat. Poin yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan, ya, mengumpulkan bahan bermacam-macam seperti gambar, kartun, objek-objek kecil, buku, pamflet, dan lain sebagainya. Lalu menyiapkan alat berupa gunting, alat perekat, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin 4, merencanakan susunan. Nah, susunan ini hendaknya bersifat artistik, bahan disusun secara teratur dan jangan sampai tercampur aduk. Ya, pada langkah ini sebaiknya direncanakan penggunaan dan pengaturan warna agar papan display terlihat lebih menarik. Lanjut ke poin 5, merencanakan pemberian huruf. Nah, huruf-huruf biasanya ditempelkan pada papan buletin. Nah, harus diperhatikan tentang spacing style, warna, dan bahan dari huruf tersebut. Detailnya harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Nah, huruf-huruf dapat dibuat dari kayu, bermaterial, dan plastik. Selain itu, huruf-huruf dari tinta, dari kapur, dan lain sebagainya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.